Nah, BLU itu sendiri merupakan entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas pelaporan itu adalah BLU karena merupakan satker pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi BLU itu menjadi entitas pelaporan karena melakukan satker pelayanan, meskipun dia bukan berbadan hukum. Kemudian entitas akuntansi karena BLU menerima anggaran pemerintah dari mulai pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang menyelenggarakan akuntansi. BLU adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya nanti dikonsolidasikan pada entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya. Jadi dia nanti akan dikonsolidasikan pada kementerian yang membawahi atau lembaga. Kayak PKN STAN akan dikonsolidasikan ke Menteri Keuangan. Kemudian universitas mana ya? Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, atau universitas lain yang tidak berbadan hukum, dia akan dikonsolidasikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian entitas pelaporan di sini memiliki beberapa karakteristik sesuai dengan paragraf 6 PSAP 13, yaitu dia mendapatkan pendanaan dari APBN, kemudian dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian pimpinan entitas adalah pejabat yang diangkat dan ditunjuk. Jadi seperti PKN STAN, di mana direktur PKN STAN itu diangkat dan diangkat oleh Menteri Keuangan. Seperti yang kemarin sudah dilakukan pemilihan direktur dan wakil direktur yang baru. Entitas membuat pertanggungjawaban baik kepada entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan. Memberikan layanan jasa kepada masyarakat, mengelola sumber daya secara terpisah dari entitas yang membawahi, kemudian mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian laporan program pemerintah, serta laporan keuangannya ini diaudit dan diberikan opini oleh lembaga atau auditor eksternal. Atau dalam hal ini mungkin BPK. Jadi laporan keuangan PKN STAN ini akan mendapatkan opini dari BPK. Entitas akuntansi sesuai dengan paragraf ke-7, dia itu merupakan penerima anggaran dari mulai APBN maupun APBD sesuai dengan posisi BLU itu sendiri. Kemudian menyelenggarakan sistem akuntansi dan juga laporan keuangannya ini dikonsolidasikan oleh entitas akuntansi maupun entitas pelaporan yang membawahi BLU. Tujuan laporan keuangan BLU itu secara umum adalah untuk mencapai yang namanya informasi, keterbukaan informasi mengenai laporan posisi keuangan, realisasi anggaran, SAL, arus kas, dan hasil operasi, dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan BLU dalam membuat keputusan dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan BLU itu untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Untuk menunjukkan akuntabilitas. Nah, jadi di sini secara lebih spesifik tujuan laporan keuangan itu adalah untuk pencapaian nilai akuntabilitas dari BLU. Nah, ini mengenai definisi BLU yang sebelumnya sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Kemudian LKBLU merupakan bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam 7 laporan keuangan. Nah, di sini laporan keuangan BLU itu ada 7 sebenarnya, yaitu LRA, LO, LPSAL, neraca, laporan arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sama seperti LK pada kementerian lembaga atau pemerintah pusat sebelumnya itu ada 7. Cuman sekurang-kurangnya tadi hanya memuat LRA, LO, neraca, LAK, dan CALK, sama satu lagi laporan kinerja. Itu sekurang-kurangnya gitu. Yang namanya sekurang-kurangnya pasti ada lebihnya gitu. Nah, lebihnya itu bisa berupa LPSAL ataupun laporan perubahan ekuitas. Kemudian tanggung jawab pelaporan keuangan BLU. Pada paragraf 11 dijelaskan bahwasannya tanggung jawab penyusunan penyajian LKBLU itu berada pada pimpinan BLU atau pejabat yang memang ditunjuk untuk melaksanakan tanggung jawab dalam LKBLU. Nah, ini ada penjelasan dari ke-7 LKBLU yang sebenarnya secara format tidak terlalu jauh berbeda pada LK pada materi sebelumnya.
struktur dan isi LKBLU itu secara umum dia pernyataan standar mensyaratkan pengungkapan tertentu pada lembar muka laporan keuangan sama mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam CLK. Kemudian LKBLU ini disajikan paling kurang setahun sekali. Jadi minimal 1 tahun sekali LKBLU, tapi ketika dibuat semesteran pun bisa atau setahun 2 kali. Tepat waktu, dan LKBLU ini harus disajikan secara tepat waktu karena jika disajikannya tidak tepat waktu maka sudah lewat dari masanya atau sudah lewat dari momennya untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan pengambilan keputusan. Nah, ini LRA. Sesuai dengan paragraf ke-17, LRA BLU menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus defisit LRA, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Jadi secara format atau secara pengertian ini, LRA pada BLU itu sama seperti LRA pada materi sebelumnya, yaitu dia membandingkan antara anggaran dan juga realisasi dari mulai pos pendapatan, belanja, surplus defisit, dan juga sisa lebih atau kurang anggaran. Nah, ini lebih rincinya. Kemudian pendapatan BLU yang dikelola sendiri dan tidak disetor kepada kas negara atau daerah merupakan pendapatan negara atau daerah. Merupakan pendapatan negara atau daerah. BLU diberikan fleksibilitas dalam mengelola pendapatan, di mana pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja yang dilakukan oleh BLU. Ini sesuai dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU. Kemudian pendapatan LRA itu diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang melakukan fungsi perbendaraan, dari mulai tadi ada kuasa pengguna anggaran, ada bendara penerimaan maupun penganggaran. Nah, mungkin karena dia pendapatan, maka kemungkinan lebih tepatnya adalah di bendara penerimaan. Paragraf 22 menjelaskan bahwasannya pemerintah membuat mekanisme pengakuan pendapatan LRA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkup pemerintah tersebut. Misalkan ada pendapatan LRA BLU yang disetorkan kepada kas negara ataupun daerah, maka itu bisa dibuat ketentuan bagaimana melakukan pengakuan atau pengesahan terhadap pendapatan yang disetorkan tersebut. Itu bisa dilakukan pembuatan mekanisme untuk mengakui pendapatannya. Kemudian dalam hal bendara penerimaan pendapatan BLU merupakan bagian dari BUN atau BUD, maka pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima oleh bendara penerimaan BLU. Nah, di sini. Selanjutnya, akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Ini sama seperti pendapatan LRA pada materi sebelumnya, yaitu dilaksanakan menggunakan asas bruto. Kecuali memang ada asas brutonya itu, jadi gini, ditetapkan berdasarkan asas bruto tanpa dikurangkan terlebih dahulu dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan. Kecuali jika dalam hal tersebut asas bruto itu bisa tidak diperlakukan ketika pengurangnya itu bersifat variabel. Pengurang pendapatannya itu bersifat variabel, maka asas brutonya ini bisa dikecualikan. Maka asas bruto dapat dikecualikan. Khusus pendapatan dari kerjasama operasional diakui berdasarkan asas neto. Jadi kalau dari kerjasama operasional itu, kerjasama antara mungkin BLU PKN STAN dengan instansi lain, maka dia harus diakui berdasarkan netonya berapa. Neto yang menjadi bagian PKN STAN misalkan 30%, yang menjadi milik instansi lain 70%. Nah, itu harus disajikan yang 30%-nya, bukan yang 100%-nya itu. Kemudian penyetoran yang berasal dari pendapatan LRA BLU tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang silpa pada BLU dan penambah silpa pada pemerintah pusat. Pendapatan BLU pada tahun berjalan. Penyetoran pendapatan BLU pada tahun berjalan akan menjadi pengurang silpa BLU dan penambah silpa
pemerintah pusat atau daerah. Tapi kalau penyetorannya ini berasal dari pendapatan LRA tahun sebelumnya, maka dibukukan sebagai pengurang sal BLU dan penambah sal pemerintah. Jadi kalau tahun sekarang atau tahun berjalan itu silpa, dua-duanya silpa. Kalau tahun sebelumnya maka menggunakan pengurang sal dan penambah sal. Saldo anggaran lebih. Pendapatan LRA BLU diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Kemudian pendapatan LRA BLU merupakan pendapatan bukan pajak. Jadi BLU tidak bisa memungut pajak, ya, tidak bisa mengakui adanya pendapatan perpajakan. Nah, jenis-jenis pendapatannya itu ada pendapatan yang bersumber dari layanan atau dari hasil menjual barang atau jasa. Kemudian pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi atau entitas pemerintah, pelaporan, hasil kerjasama operasional, pendapatan dari hibah, kemudian pendapatan BLU lainnya. Nah, untuk pendapatan dari hibah ini dikhususkan adalah pendapatan hibah berupa hibah uang. Karena hibah barang atau jasa itu tidak masuk ke LRA, dia masuknya ke LO. Gitu. Pendapatan hibah ini adalah untuk hibah uang. Hibah uang. Agak susah ya nulisnya. Nah, hibah uang. Gitu. Karena kalau pendapatan hibah barang atau jasa itu akan masuk ke basis akrual di LO atau laporan operasional, bukan di LRA. Belanja pada BLU diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLU disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Belanja pada BLU diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, dari mulai belanja pegawai, barang jasa, dan juga belanja modal. Yang sudah ada di penjelasan slide sebelumnya tadi. Klasifikasi ekonomi, nah ini belanja pegawai, barang jasa, dan modal. Kemudian selisih antara pendapatan dan belanja itu akan menjadi atau akan masuk ke pos surplus defisit LRA sesuai dengan mana yang lebih besar. Ketika pendapatan lebih besar maka akan jadi surplus, dan ketika belanja yang lebih besar maka akan menjadi defisit. Transaksi pembiayaan BLU dapat terjadi pada BLU yang melakukan transaksi perolehan pinjaman jangka panjang atau investasi jangka panjang. Ketika memperoleh pinjaman jangka panjang, maka dia akan masuk ke penerimaan pembiayaan. Tapi jika melakukan investasi jangka panjang, maka dia akan masuk ke pengeluaran pembiayaan. Ini penerimaan, ini pengeluaran pembiayaan. Selisihnya akan menjadi pembiayaan neto. Pembiayaan neto ini bisa plus atau bisa minus. Plus itu ketika penerimaan pembiayaannya lebih besar, dan minus ketika pengeluaran pembiayaannya lebih besar. Dan ketika pembiayaan neto ini minus, maka dia akan memperbesar defisit atau memperkecil surplus LRA.